Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KM IPB, perkenalkan kembali, saya Rahman, selaku Presiden Mahasiswa IPB University periode ini. Pada hari ini teman-teman semua, duduk bersama saya, Profesor Denny Noviana, selaku Wakil Rektor 1, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Di sini kami akan mengobrol terkait dengan topik yang akhir-akhir ini beredar di antara teman-teman semua. Sebelum itu mungkin kita akan menyapa Profesor Denny terlebih dahulu ya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Mas Rahman. Terima kasih Prof sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami. Sama-sama. Assalamualaikum buat anak-anakku semua, mahasiswa IPB yang sangat saya cintai. Oke. Kembali ke topik teman-teman. Kita akan membahas terkait dengan yang sedang beredar akhir-akhir ini, yaitu surat edaran mengenai pembayaran UKT semester ganjil. Seperti yang kita tahu sebelumnya, pembayaran UKT semester ganjil terkhusus teman-teman yang ada di semester 9 biasa membayarkan jumlahnya sebesar 35%. Kebijakan ini terjadi mulai pada tahun 2020 teman-teman semua kayak gitu. Dan kemarin ketika kita semua mendapatkan surat edaran yang juga ditandatangani langsung oleh Prof Den ya. Tuh. Terkait dengan pembayaran, kita melihat bahwasanya besaran dibayarkan berjumlah 50% dari UKT yang harus dibayarkan secara normal seperti itu. Itu dirujuk dari SK Rektor nomor 9 tahun 2023 Prof ya. Dan mungkin kemarin sudah kami cek juga dari BMKM IPB dan ternyata itu juga baru diupload teman-teman di website Biro Hukum IPB seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari KM IPB, mengapa naik dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu hari ini dari BMKM IPB ingin mencoba mengklirkan berbagai macam pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan hal ini seperti itu. Oke. Kita mulai aja Prof ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Di sini kami sudah merangkum berbagai macam pertanyaan dari teman-teman dan harapannya dari pihak IPB bisa menjawab dan mengklarifikasi bahasanya ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama mungkin yang paling mendasar Prof ya. Kenapa UKT ini naik dari 35% menjadi 50%. Baik, saya menyapa dulu nih anak-anak saya. Oke, silakan Prof. Baik, ini ada 33.000 ini mahasiswa IPB tentunya yang harus saya sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi atau mungkin selamat siang, selamat sore ini karena rekaman ya. Mungkin nanti akan ditayangkannya. Jadi saya mengucapkan tentu kita sama-sama mengucapkan puji syukur tentu ya pada Tuhan Yang Maha Esa diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk selalu beraktivitas. Dan juga terutama anak-anakku semua nih mahasiswa IPB yang saya cintai. Jadi yang pertama tadi ada, tentu saya ucapkan terima kasih juga atas perhatian dari BEM ya. Dari BEM, kemudian juga dari anak-anakku semua, para mahasiswa yang saya cintai, terkait dengan penyesuaian. Sebenarnya kita sebut penyesuaian ya. Penyesuaian UKT dari yang tahun lalu 35% menjadi 50%. Jadi sebetulnya ini bukan kenaikan kita sebutnya, tapi penyesuaian kembali. Karena sebetulnya memang UKT yang dibayarkan pada saat mahasiswa tersebut itu melebihi masa studi, itu memang dibayarkan adalah 50%. Itu sebetulnya sudah sesuai ketentuan dari pemerintah. Dan pada saat pandemi, jadi saya agak sedikit mundur nih ceritanya ya. Pada saat pandemi 2019-2020 kemarin, ada penyesuaian justru dari pemerintah agar tidak memberatkan, dan juga itu diadopsi juga oleh IPB agar tidak memberatkan. Karena kita tahu selama pandemi kan ekonomi cukup berat ya. Jadi itu disesuaikan hanya menjadi 35%. Jadi sebetulnya itu. Dan sekarang setelah pandeminya berakhir, setelah selesai, maka dikembalikan lagi menjadi 50. Jadi sebenarnya bukan kenaikan, tapi kembali ke pada saat sebelum pandemi. Demikian kira-kira. Oke. Berarti memang gara-gara pandemi COVID dianggap selesai ya Prof ya. Sehingga betul. Ada penyesuaian kembali ke 50%. Betul. Tapi pertanyaannya adalah, kan IPB juga menjadikan 35% ini menjadi sebuah kebijakan yang IPB lakukan kan ya Prof ya? Betul. Apakah sekiranya sebenarnya 35% ini bisa kembali Prof? Terutama buat teman-teman yang membutuhkan. Baik. Jadi sebetulnya pemerintah sendiri kan ada di Permendikbud ya, nomor 25 tahun 2020. Di situ ditetapkan memang UKT pada saat perpanjangan masa studi atau belum lulus tepat waktu adalah 50%. Jadi sebenarnya kalau secara aturan IPB tentu sebagai PTN ya, dimanapun PTN dan PTS yang lain juga mengikuti aturan itu. Jadi sebenarnya kan mengikuti aturan tersebut, jadi IPB menyesuaikan sebetulnya ya. Jadi kalau IPB mengambil tanda kutip ya, 35% sebenarnya malah tidak mengikuti aturan ini. Mengikuti aturan yang memang minimalnya di situ adalah 50%. Jadi kira-kira demikian.
Berarti ini memang informasi yang penting kan Prof ya, dan seharusnya teman-teman mahasiswa juga tahu terkait dengan ini. Tapi pertanyaan berikutnya Prof, dengan informasi sepenting ini dan orang tua murid barangkali atau mungkin mahasiswa bahkan ya harus mempersiapkan uang harus dibayar untuk KT. Kenapa mendadak Prof? Karena juga kami baru menerima surat edaran tuh secara menerima Prof ya, itu baru kurang lebih seminggu yang lalu Prof. Itu. Ya, jadi surat itu kalau tidak salah tertanggalnya 13 Juli ya. Kalau tidak salah 13 Juli. Dan sebetulnya pengeluaran surat edaran terkait dengan UKT untuk semester yang berikutnya, khususnya untuk yang perpanjangan masa studi, memang biasanya di sekitar pertengahan bulan Juli. Itu siklusnya di sekitar minggu kedua bulan Juli. Dan yang kedua, tentu hal yang mendasari ini sebetulnya adalah kondisi yang terjadi juga bukan cukup mendadak lah, tapi informasi terkait dengan khususnya pandemi ya, kita sampaikan terkait dengan pandemi yang dinyatakan bahwa di Indonesia alhamdulillah nih pandeminya sudah dinyatakan Indonesia menjadi endemi ya. Bedanya pandemi dengan endemi itu kan kalau pandemi sesuatu yang kejadian luar biasa. Kalau endemi berarti penyakitnya sudah ada terus ya di kita. Nah jadi Presiden menyatakan itu kan lebih kurang kalau tidak salah di tanggal 20-an Juni 2023. Nah oleh karena itu kita kan perlu segera menyesuaikan terkait dengan hal tersebut. Jadi memang ada waktu dari katakanlah minggu ke-3 atau minggu ke-4 Juni itu sampai dengan kita mengeluarkan surat edaran rektor. Surat edaran wakil rektor mohon maaf ya. Dan surat edaran wakil rektor juga sebetulnya harus keluar setelah ada peraturan dari rektor dulu. Jadi dalam proses itu lebih kurang sekitar 2 minggu ada penyesuaian atau pengeluaran SK rektor, peraturan rektor, baru surat edaran dikeluarkan. Jadi tahapannya kira-kira prosesnya seperti itu. Memang dari sisi siklus waktu selalu di pertengahan bulan Juli gitu ya. Cuman memang saya yakin yang jadi kaget itu karena dari 35 jadi 50. Sebenarnya kan yang jadi poin krusialnya di situ ya sebenarnya. Karena sebenarnya kalau pengumumannya selalu di sekitar minggu kedua bulan Juli. Kira-kira demikian. Ya. Berarti memang karena dari pihak IPB juga baru menerima kabar dari pemerintah, sehingga baru digarap dari pihak IPB-nya di awal-awal bulan Juli, Prof. Ya? Karena memang SK rektornya juga setahu saya pertanggal 10 Juli, Prof. Betul. Keluar, ya. Jadi surat edaran rektornya, wakil rektor, mohon maaf itu 13 Juli. Karena menunggu itu keluar dulu kan. Menunggu itu keluar, baru dikeluarkan. Karena isi dari surat wakil rektor itu sebenarnya kan intinya adalah peraturan rektor, kemudian tapi diterjemahkan dalam bentuk yang lebih operasional. Kira-kira begitu. Kembali lagi, Prof, soal besaran tapi 50% ya sekarang. Teman-teman semua sering banget bilang, Prof, mengatakan kita selaku mahasiswa ini datang ke kampus tapi bayar UKT 50%, tapi banyak banget fasilitas-fasilitas yang sebenarnya nggak kita rasakan, Prof. Jadi besaran 50% itu juga bahkan dirasakan oleh mahasiswa itu terlalu besar untuk teman-teman yang hanya melaksanakan tugas akhir, Prof. Itu bagaimana, Prof? Ya, jadi sebetulnya yang pertama tentu kita mengacu ke peraturan Permendikbud ya, kan kita tidak lepas dari itu, karena memang aturannya seperti itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi fasilitas lain sebagainya, 50% ini sebetulnya selama mahasiswanya bisa lulus sebelum tanggal yang ditetapkan di dalam aturan itu, kan tentu akan kembali 100% sebetulnya ya. Jadi sebetulnya di satu sisi aturan ini mengikuti peraturan pemerintah. Kalau kita kurang dari itu malah kita menyalahi aturan pemerintah. Kita nanti bisa salah secara hukum IPB. Nah, di sisi yang kedua, ini sisi ke mahasiswanya, harapannya semakin mendorong mahasiswa ini bisa lulusnya lebih tepat waktu, lebih cepat ya dari yang ditargetkan. Karena kalau lulus sebelum tanggal yang ditetapkan, sebetulnya uang itu akan kembali 100%. Nah, begitu ya. Jadi kira-kira demikian. Dan hal ini juga yang menjadi dasar dari kita karena proses administrasi masih tetap berjalan gitu ya. Memang praktikum kan sudah tidak ada gitu ya. Praktikum kuliah sudah tidak ada. Namun beberapa proses administrasi pendidikan dan sebagainya tetap masih berjalan. Fasilitas segala macam kan tentu masih bisa dinikmati sepenuhnya ya oleh para mahasiswa. Gitu ya. Kecuali memang kegiatan di dalam aktivitas KBM tentu yang tidak ada ya. Penelitian-penelitian kan tentu masih bisa berjalan seperti biasa. Demikian. Nah, menarik tadi Prof, terkait dengan penelitian juga administrasi dan fasilitas-fasilitas umum mungkin ya yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa. Ketika teman-teman mahasiswa itu juga membayarkan UKT sebesar 50%. Mungkin kalau misalkan soal aturan, oke lah Prof, kita clear di sana gitu. Tapi kan terkait dengan besaran yang dirasakan oleh teman-teman, kemudian juga timbal balik yang teman-teman juga dapatkan, kan seharusnya ada keseimbangan di sana kan, ada kesesuaian di sana gitu. Tapi tadi kalau misalkan kita pertama ngebahas soal akademik ya, terkait dengan administrasi, Prof.
kita bahkan banyak dapat laporan dari teman-teman semua terkait dengan pelayanan akademik administrasi ini yang bisa dibilang tidak maksimal, Prof. Gitu. Dan kalau misalkan tadi Prof bilang juga kita mendorong untuk teman-teman semua lulus tepat waktu dan segala macam. Padahal di tataran IPB sendiri, teman-teman yang ingin tepat waktu malah disusahkan, Prof, ketika ngurus SKL dan segala macam gitu. Nah, berkaitan dengan kenaikan UKT ini gitu kan, atau mungkin yang tadi kalau misalkan Prof bilang penyesuaian, dari IPB sikapnya bagaimana, Prof? Karena ya ini lagi-lagi meskipun dibilang penyesuaian, seharusnya dengan penyesuaian itu ada juga dong penyesuaian yang harus kita dapatkan juga, Prof. Ya, jadi gini, kalau yang pertama terkait dengan pelayanan akademik ya, tentu kita tidak bisa mengeneralisir juga bahwa semua akibat dari masalah akademik. Jadi kalau kita berbicara suatu proses, tentu ini bicara dari sisi mahasiswanya, bicara dari sisi sistem yang ada, kemudian bicara dari sistem pelayanan yang ada dilakukan. Nah, jadi kalau dari sisi sistem tentu IPB sudah dewasa lah ya, sebagai satu perguruan tinggi sudah 60 tahun, dengan POB lain sebagainya tentu sudah mapan. Yang pertama dari sisi POB. Sekarang tentu dari sisi mahasiswa dan dari sisi unit pelaksananya gitu ya. Nah, jadi saya melihatnya begini, kalau ada mahasiswa merasa kendala kesulitan pada saat melakukan proses, entah mungkin ya pengajuan SKL dan sebagainya, saluran-salurannya kan ada, ya, ada ada student center gitu ya. Jadi silakan mengajukan ke situ, tentu itu akan ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi koordinasi dari WRPK, kalau WR1 kan koordinasinya langsung ke WDAK ya. Wakil Dekan Bidang Akademik Mahasiswaan, dan itu kita tentu selalu melakukan update terkait dengan tingkat kelulusan mahasiswa dan sebagainya. Dan dari WDAK tentu jalurnya nanti ke departemen ya, ke departemen. Nah, jadi tentu kita identifikasi juga departemen mana lah, katakanlah prodi mana yang memang tingkat kelulusannya paling rendah gitu ya, dan kita itu melakukan evaluasi. Jadi itu poin yang kedua. Jadi artinya kita harus melihat dari beberapa sisi, dan kalaupun itu ada kesulitan, silakan mahasiswa bisa menyampaikan langsung ya melalui sekarang kan gampang ya, open ticket gitu lain sebagainya gitu. Dan itu semua rasanya selalu direspon, dan bahkan kita tahu bersama ya bahwa student center kita bahkan termasuk student center yang pelayanannya paling baik nih di Indonesia, itu nomor 1 ya. Jadi kita udah patut berbangga itu. Dan yang ketiga, tentu kami juga dari sisi yang membuat kebijakan, kan kalau WR1 ini membuat kebijakan ya. Kalau membuat kebijakan terkait dengan hal tersebut, tentu kami juga memonitor apakah kebijakan tersebut memang betul-betul bisa diimplementasikan di lapang dan juga membawa dampak kepada kebaikan ya. Kebaikan ini kan tentu kebaikan mahasiswa dan kebaikan kita. Bahkan kalau di salah satu ini ya, Mas Rahman dan anak-anak semua mahasiswa, indikator kinerjanya WR1 ini kan kelulusan tepat waktu ini sebetulnya ya. Jadi lulus tepat waktu anak-anak itu baik S1, S2 maupun S3 ini tentu menjadi hal yang indikator kinerja. Nah, tapi indikator kinerja ini kan tidak bisa dicapai oleh kami. Ya, tentu harus ada mahasiswanya, harus ada unit gitu ya. Oleh karena itu kami sangat merasa berkepentingan, bukan merasa, kami sangat penting ya hal tersebut ya dirasakan oleh kami. Jadi tentu tingkat kelulusan tepat waktu kita cukup rendah nih sebenarnya Mas Rahmat ya. Jadi saya sampaikan, jadi bahkan sebelum pandemi tingkat kelulusan mahasiswa S1 kita itu di sekitar 55%. Nah, setelah pandemi sejak 2020 lah ya, 2020-2021 kita turun di 44%. Sampai sekarang belum pernah lewat dari 44% lagi. Jadi 44, 42, 42. Jadi terakhir 42%. Ini menjadi concern dari kita semua tentunya ya. Jadi oleh karena itu harapannya dari saya tentunya, jadi saya tidak tahu nih apakah karena turun UKT-nya kemarin kan ya, penyesuaian dari 50-35 malah jadi semangatnya turun gitu kan ya. Nah, tapi sekali lagi bukan ke arah situ, tapi intinya mudah-mudahan saya sih berharap sebetulnya anak-anakku semuanya baik untuk S1, S2, S3 bisa fokus ya mengerjakan hal-hal yang terutama terkait dengan, kalau memang masih ada tanda kutip perkuliahan tentu diselesaikan. Kalau masih ada terkait dengan penelitian tentu bisa diselesaikan juga dengan baik. Dan saya yakin dengan saluran-saluran yang ada, yang paling dekat kan dengan dosen penggerak ya. Dengan dosen penggerak tentu bisa komunikasi,
mungkin ada kebuntuan komunikasi dengan pembimbing atau mungkin dengan prodi, tentu bisa disampaikan ke dosen penggerak. Kira-kira demikian, Mas Rahman, yang bisa saya sampaikan. Oke. Mungkin kita sedikit ulik lagi Pak ya soal administrasi ya, karena memang hal ini menjadi salah satu concern teman-teman juga. Karena banyak sekali laporan-laporan ke kami yang datang terkait dengan administrasi, bilang ada kebijakan yang mengatakan SKL itu harus keluar sebelum KRSB, sehingga teman-teman juga mengejar hal itu. Tapi ketika teman-teman mengejar hal itu Pak, di lapangan ada kesusahan-kesusahan atau mungkin hal-hal yang diribetkan secara mungkin baik sengaja maupun nggak sengaja Pak ya, maaf, dari pihak administratif itu sendiri kayak gitu. Betul. Nah jadi kan yang kita butuhkan, karena memang ini juga sama-sama tadi Bapak bilang buat niatnya lulus tepat waktu. Betul. Saya rasa dari pihak IPB juga harus ada, bahasanya adalah penekanan atau mungkin ya secara halusnya himbauan Pak kepada baik seluruh tataran administrasi di level departemen, baik fakultas, agar teman-teman yang ingin tepat waktu itu seminimalnya adalah kendala akademik di administrasinya tuh nggak ada Pak. Oke. Karena ya betul kata Bapak, kalau misalkan lagi-lagi soal kelulusan balik ke mahasiswanya, betul. Tapi buat administrasi ini kan bukan masalah kami Pak ya. Seharusnya ini juga hal yang bisa diselesaikan oleh pihak rektorat agar tujuan bersama itu bisa tercapai Pak. Itu. Dan ya harapan kami ya, meskipun memang tadi Bapak bilang ada penyesuaian di 50%, menurut kami penyesuaian itu bukan juga bagi IPB untuk sesuai peraturan Pak, tapi buat apa yang bisa kami rasakan, fasilitas apa yang bakal kami dapatkan, dan hal-hal yang kami coba bisa tingkatkan kayak gitu juga Pak. Itu harapan kami Pak, seperti itu ya. Jadi ada penekanan juga lah dari pihak rektorat ke administrasi, atau mungkin saran kami ada standarisasi Pak. Standarisasi untuk administrasi ini agar teman-teman bisa sesuai. Tahu nih kalau misalkan lewat dari waktu yang ditentukan untuk menurut SKL, mungkin ya Pak ada sanksi ke departemen dan segala macam. Nah mungkin ini bisa dibahas secara rapat di pimpinan Bapak. Itu sih paling Pak. Ya, oke, baik. Tapi ini tentu kan dua sisi ya. Betul. Jadi saya sampaikan. Jadi tentu dari satu sisi kebijakan, tentu dengan seperti ini akan seluruh tim memang pertemuan-pertemuan dengan WDAK, dengan KDP dan sebagainya. Tapi tentu di satu sisi juga dari mahasiswa juga ya, jangan juga terlena ya. Memang kadang kan ini masih lama gitu dan sebagainya ya. Jadi kita sama-sama, tentu karena ini ada 3 pihak tadi saya sampaikan ya. Jadi dari sisi mahasiswa juga tentu harus motivasinya sangat kuat, dan saya tentu berterima kasih juga tadi sudah di-remind ya terkait dengan hal-hal yang perlu kami tentu tindak lanjuti di tingkatnya, selain kebijakan tentu ke tingkat ke bawah ya, ke tingkat fakultas sekolah dengan departemen, tapi di sisi satu itu juga dengan mahasiswanya, dan yang terakhir tentu kita sama-sama berusaha wujudkan, karena lulus tepat waktu yang paling utama sebetulnya lebih manfaat juga ke mahasiswanya, tentu lulus tepat waktu manfaat. Baik Prof, terima kasih atas tanggapannya. Kita berangkat ke pertanyaan berikutnya ya Prof ya. Kembali lagi terkait dengan kenaikan UKT Prof dari 35 ke 50%. Mungkin tadi kata bahasa Prof adalah penyesuaian Prof ya. Gitu. Terkait dengan penyesuaian ini ya Prof ya, kenaikan ini mau nggak mau, karena tadi Prof bilang memang ini datang dari arahan dari pusat langsung pemerintah, dan dicoba disesuaikan di jajaran IPB, dan akhirnya kita mendapatkan kabar yang bahasanya adalah mendadak juga di kami kayak gitu, catatan kami. Tapi dengan mendadak itu faktanya seperti itu Prof, dan kenapa menimbulkan kepanikan karena kemendadakan tadi itu juga salah satu faktor yang membuat kenapa topik ini benar-benar naik seperti itu. Nah tentu dengan naik 15% ini banyak sekali teman-teman, terutama mahasiswa akhir yang terdampak Prof. Terdampak ya secara biaya gitu, karena barangkali dari orang tua muridnya atau dari pihak mahasiswanya sudah menyediakan uang sebesar 35%. Dengan kabar ini panik ya, atau mungkin kaget dan harus menambahkan sebesar 15% dari UKT yang harus dibayarkan sebelumnya gitu kan. Nah tentu kalau misalkan tadi setelah kita berdialog bareng-bareng kan tidak mungkin naik Prof ya, tidak mungkin kembali ke 35% nih. Nah ada nggak sih bantuan atau komitmen dari IPB untuk membantu teman-teman yang membutuhkan seperti ini? Seperti itu. Oke, baik. Tentu saya sangat memahami ya kejadian yang seperti ini, dan tentu IPB juga ada beberapa hal yang memang bisa bukan beberapa hal yang bisa, tapi beberapa hal yang dilakukan oleh kami. Yang pertama terkait dengan UKT, tentu pembayarannya seperti mahasiswa yang mengalami kesulitan itu bisa dicicil tentunya ya.
Itu yang pertama, kebijakannya tentu nanti disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan seperti biasa, saya yakin mahasiswa sudah mengetahui ya jalurnya seperti kemana begitu untuk mengajukannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga selain itu, kami juga sebetulnya mendorong juga nih, mudah-mudahan penelitian-penelitian yang dilakukan juga sudah selesai begitu ya. Jadi juga tidak membebani secara finansial juga nanti kepada para mahasiswa. Itu yang kedua juga yang akan kita lakukan tentunya ya. Kemudian yang ketiga juga memantau nih, memonitoring ya proses-proses yang terkait tadi dengan SKL, dengan pengajuan mungkin sebelum SKL bahkan pengajuan untuk seminar, untuk apa, untuk sidang, gitu lain sebagainya ya. Itu monitoring juga tentu akan kita monitor juga. Jadi artinya dari sisi kebijakan ada terkait dengan pencicilannya, kira-kira demikian. Yang kedua dari sisi regulasi yang sudah ada juga mudah-mudahan implementasi ke tingkat fakultas sekolahnya juga kita monitor juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga tentu ini harus dari sisi mahasiswanya nih nanti dengan dosen pembimbing ya, katakanlah ya, kalau dia penelitian juga meningkatkan komunikasi yang intens nih antara kedua belah pihak. Jadi menurut saya kira-kira itu. Jadi ada 3 unsur ya sebetulnya ya. Tentu dari sisi kebijakan terkait dengan pencicilannya ada, dari sisi aturannya ada, dan dari yang sisi yang lain itu terkait dengan mahasiswanya, dan juga kalau kaitan dengan penelitian tentu dengan dosen pembimbingnya ya atau penggeraknya juga. Kira-kira itu ya. Oke. Kita coba membahas beberapa pertanyaan teman-teman Prof ya. Karena ini tadi sudah terangkum di atas juga, tapi ada beberapa hal yang perlu dibahas juga Prof. Yang pertama terkait dengan UKT semester 9, tadi kita bayar 50%, kita mendapatkan fasilitas dari IPB dan segala macam. Tapi seringkali memang biaya-biaya penelitian itu kan juga kadang-kadang ya merogoh dompet dari mahasiswa itu sendiri Prof. Gitu. Itu menjadi sebuah keresahan dari kami, dan kami menganggap bahwasanya dengan penyesuaian tadi biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan itu juga sudah ditanggung oleh UKT kami. Kami merasa seperti itu Prof. Gitu. Dan ada mungkin dari IPB terkait dengan bantuan biaya penelitian atau mungkin ya kanal-kanal yang membantu hal tersebut Prof. Karena ini menjadi keresahan dari teman-teman bahkan sampai sekarang seperti itu. Ya, kalau terkait sebetulnya gini, kalau saya perlu klarifikasi dulu lebih jelas dulu ya. Di awal, karena kalau UKT itu sebenarnya tidak terkait dengan dana penelitian. Ini clear sebetulnya ya, jelas. Karena UKT itu untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum. Kalau penelitian tentu secara umum sumber-sumber dana penelitian yang pertama itu ada yang sifatnya hibah ya. Hibah itu dari pemerintah pusat, dari Kemendikbud lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada penelitian mandiri dosen. Dan yang ketiga tentu ada penelitian yang memang interest dari mahasiswa tersebut. Dia inginnya apa begitu. Nah karakternya kan secara umum ada 3 ini. Kalau karakter yang pertama tentu mahasiswa akan full ya, biasanya dibiayai oleh dosen, tapi mungkin di satu sisi adalah sesuatu yang dia memang expense personal tentu harus dibayarkan sendiri. Kalau yang kedua, yang penelitian dari dosen pun mungkin mahasiswa kontribusinya kan tidak banyak ya kadang-kadang. Tapi kalau yang ketiga ini tentu kan berbeda karakternya ya. Yang ketiga karena by then on interest tentu akan cukup banyak keluarnya ya. Nah jadi kira-kira demikian. Jadi kalau UKT kebijakannya memang seperti itu. Jadi kalau kami mengalokasikan UKT untuk penelitian malah kami salah secara aturan. Karena memang kalau UKT peruntukannya untuk operasional pendidikan. Operasional pendidikan tidak termasuk di situ untuk penelitian ya. Kalau operasional pendidikan termasuk KKN tematik lain sebagainya masuk di situ. Kira-kira demikian ya. Nah, jadi kalau terkait dengan penelitian saran saya tentu dikomunikasikan dengan pembimbingnya. Karena kalau dari kebijakan di atas tentu tidak bisa dialokasikan untuk itu gitu ya. Pertanyaan terakhir Prof terkait dengan pencicilan ya. Mungkin ini teknis dan mungkin bisa Prof jawab. Jadi kalau misalkan kemarin itu salah satu yang bikin kaget kan adalah besaran yang harus dibayarkan oleh teman-teman gitu. Betul. Setahu saya juga dalam mekanisme pencicilan itu kan ada termin-termin tersendiri Prof ya. Nah, semisal teman-teman semua mengikuti mekanisme pencicilan karena memang tidak sanggup membayar dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata udah keluar jadwal sidang. Apakah ketika dia sudah membayarkan sebagian dan mau ngambil SKL tuh dia harus bayar full dulu atau bisa nggak perlu bayar lagi Prof sisanya seperti itu? Jadi kalau seperti ini mungkin saya juga harus konfirmasi ke keuangan ya, karena ini udah sangat teknikal banget nih. Karena saya khawatirnya saya menjawab salah lagi gitu kan. Karena sangat teknikal, saya tidak bisa menjawab langsung nih, berani menjawab langsung. Saran saya sebaiknya memang diskusikan sama di bagian keuangan terkait dengan hal ini.
Tapi pada prinsipnya tentu kita tidak akan menyulitkan mahasiswa. Pada prinsipnya itu saja dulu ya. Jadi kalau memang di situ by terminnya baru sekian yang dibayarkan, baru 2 kali, begitulah katakanlah. Kemudian memang jadwal sidang dan lain sebagainya keluar sebelum tagihan yang ketiga, tentu menurut saya sih yang cukup sampai yang termin kedua saja cicilan dibayarkan. Mungkin itu ya. Ya. Mungkin terakhir Prof, dari closing statement Profesor Denny untuk teman-teman IPB dalam bentuk komitmen ya, kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh IPB ke depannya ya, nggak cuma sekarang, tapi ke depannya dalam mengawal terkait dengan akademik di IPB juga gitu, terkhusus semester 9. Ya, baik. Jadi kalau berbicara ini karena satu aspek saja pendidikan ya, aspek pendidikan, dan sebetulnya karena kami concern tentu mahasiswa IPB kan mahasiswa multistrata ya, dan tentu mudah-mudahan katakanlah bentuk seperti ini, informasi ini bukan hanya sampai ke semester 9, tapi tentu semester 5 mahasiswa S2, bahkan mahasiswa semester 7 S3 juga mudah-mudahan sampai ya, dan tentu anak-anak semua semester 9. Jadi komitmen tentu yang pertama sudah disampaikan tadi juga pada saat kita diskusi. Yang pertama bagaimana kebijakan yang sudah dikeluarkan ini juga tentu harus diperhatikan oleh unit, dalam hal ini fakultas dan sekolah ya, departemen. Jadi tentu terkait dengan akses atau kemudahan bagi mahasiswa untuk melakukan administrasi terkait dengan kelulusan. Baik mungkin terkait penelitian, mungkin perkuliahan yang masih harus ada tambah lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tentu akan kami meninjau lagi ya terkait dengan sistem yang ada yang sudah dikembangkan, walaupun alhamdulillah sudah cukup baik ya. Tapi kita melihat tentu sesuatu pasti harus ada banyak yang diimprove. Kita lihat lagi titik-titik di mana yang ada early warning, tadi sangat bagus tuh disampaikan Mas Rahman ya. Early warning bagaimana mahasiswa, bahkan kalau bisa mungkin kita coba lihat deteksi di semester 8 gitu ya. Bisa kita lihat, jadi tidak bisa harus nambah sampai semester 9 gitu ya. Itu nanti akan kita lakukan monitoring juga. Jadi itu yang kedua, tentu sistem harus kita kembangkan. Dan yang ketiga yang lebih penting adalah karena ini tidak bisa bicara dari satu sisi saja kebijakan, tapi karena ada unsur yang terlibat ya. Ada mahasiswa, ada direktorat, dan ada unit, tentu tiga-tiganya ini harus saling sinergi. Jadi bagaimana kebijakan yang dibuat, tapi kalau tidak ada dua unsur yang ini juga kan tentu tidak maksimum. Hal yang sama juga, mahasiswa yang semangat, tapi kebijakan sama unitnya tidak support juga kan nggak bisa juga. Dan kira-kira demikian ya, jadi perlu 3 unsur ini. Dan yang terakhir harapan saya mudah-mudahan anak-anakku semua bisa fokus ya, mengerjakan penelitian yang masih belum selesai, begitu dan sebagainya, yang harus masih nambah kuliah ya harus fokus saja mengerjakan itu. Mudah-mudahan lulus tepat waktu, dan yang lebih penting, kelulusan tepat waktu menjadi hal yang sangat penting bagi anak-anakku semua, bagi IPB juga tentunya ya. Dan tentu hal ini akan menjamin juga bahwa kualitas pembelajaran di IPB memang berlangsung dengan baik. Kan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Prof. Denny atas jawaban-jawabannya, tanggapan-tanggapannya. Mungkin sedikit mereview kembali Prof ya, terkait dengan tadi, terutama di bagian administrasi Prof ya, karena tadi saya lupa mention, ini tidak hanya fokus ke teman-teman semester 9 aja, tapi teman-teman vokasi semester 7 juga ya, barangkali, dan juga teman-teman vokasi sarjana Prof, di semester 5 gitu. Karena yang terkait dengan kendala administrasi dan segala macam, banyak sekali justru pasca sarjana Prof, yang melapor ke kami gitu. Jadi, barangkali bisa ditingkatkan juga gitu. Selebihnya, jawaban-jawaban Prof tadi, barangkali juga sudah menjawab pertanyaan teman-teman semua gitu. Harapannya, memang ada jadi bahan evaluasi Prof ya, apapun ke depannya jadikan sebuah pembelajaran dan kebaikan untuk kita IPB, mahasiswa, dan semua sivitas akademika di sini Prof. Dari kami terima kasih banyak Prof. Dari saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.